Shalom kepada semua jemaat SIB Live dan selamat menyambut Hari Paskah atau perayaan Paskah. Kita bersyukur oleh karena kita berkesempatan untuk dapat meraihkan bersama-sama Paskah pada tahun ini, meskipun kita masih berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19, di mana kebanyakan gereja masih menjalankan ibadah secara online. Terima kasih kepada kepimpinan SIB Live, khususnya dari Pastor Daniel dan Pastor Wegner, yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk berkongsi firman Tuhan sepanjang sambutan Paskah bagi SIB Live pada tahun ini. Tema sambutan Paskah yang telah diambil atau diangkat untuk tahun ini adalah The Lord's Passover ataupun Paskah bagi Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Saya baca firman Tuhan demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di dalam ayat firman Tuhan ini ada satu kata yang sangat penting dalam berita Paskah atau yang merupakan Paskah bagi Tuhan, yaitu ketika Yesus disalib, Yesus telah berkata, "Sudah selesai." Lalu setelah Yesus berkata, "Sudah selesai," firman Tuhan berkata, ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Penting untuk kita ambil perhatian bahwa Yesus mati di kayu salib sebenarnya bukan oleh karena tangan dan kakinya dipakul dan disalibkan, atau badannya dicambuk dan mendapat luka yang banyak. Yesus kehilangan banyak darah dan banyak air, dan itu yang menyebabkan Yesus mati. Kalau kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, Yesus mati selepas Yesus menyelesaikan dengan sempurna tuntutan keadilan Bapa terhadap dosa umat manusia, dan Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya yang begitu luar biasa melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, sehingga selepas Yesus menyelesaikan semua tuntutan itu, barulah Yesus katakan, "Sudah selesai." Dan setelah Yesus katakan, "Sudah selesai," ia menundukkan kepalanya dan perhatikan di sini, menyerahkan nyawanya. Yesus sendiri yang telah menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Saya sangat diberkati dengan pembelajaran berkaitan tentang dakwaan bahwa Yesus sebenarnya tidak mati. Itu kita telah pelajari dalam apologetik yang diajarkan atau disampaikan oleh Pastor Daniel, di mana kematian Kristus itu sangat penting sehingga orang manipulasikan kematian Kristus itu adalah rekaan, yang sebenarnya Tuhan tidak mati. Dan satu pertanyaan yang sangat menarik dari apa yang Pastor Daniel pernah sampaikan, yaitu dia katakan begini, pertanyaan itu adalah seperti ini, adakah kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Ya, percaya. Adakah Anda percaya bahwa Yesus benar-benar mati di atas kayu salib? Kemudian kita beri jawaban, ya, saya percaya Yesus benar-benar mati di atas kayu salib. Lalu pertanyaan yang berikutnya, ini menarik. Jadi, adakah Tuhan itu mati? Berarti Tuhan mati? Dan selalunya kita kebingungan di situ. Kalau seandainya kita katakan Tuhan tidak mati, kenapa Yesus mati di kayu salib? Dan kalau sekiranya kita katakan Yesus tidak mati, berarti tidak ada Paskah bagi Tuhan. Tidak ada Paskah yang sempurna. Jadi hal ini sangat menarik sekali, dan saya sangat dikuatkan, diteguhkan daripada pembelajaran yang telah disampaikan, dan itu sangat memberi kesan kepada saya. Di mana Tuhan tidak mati, tetapi yang mati adalah tubuh manusia Kristus. Dan itu pun hanya terjadi bila Yesus sendiri
yang telah menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Pada waktu Yesus berkata, "Sudah selesai," ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Kenapa, saudara? Karena saya percaya Yesus tidak takluk kepada kematian. Dan kalau bukan dia sendiri yang menyerahkannya, kematian atau apapun yang merupakan penyebab kematian tidak mampu dan tidak dapat membuat Yesus mati. Tetapi semua ini terjadi untuk menggenapi atau menyempurnakan tuntutan korban Paskah yang sebenar, yang bermula dari waktu Israel menjelang keluar dari perhambaan di Mesir. Tuhan mendatangkan tula kepada penduduk Mesir, di mana terjadi kematian anak sulung, bukan hanya anak sulung manusia, tapi anak sulung ternak binatang yang ada di Mesir. Jika tidak ada tanda darah, yang merupakan tanda darah dari binatang yang dikorbankan untuk merayakan Paskah. Bahkan Paskah atau Passover ini bermaksud dilewati, di mana semua pintu rumah orang Israel yang telah mentaati perintah Tuhan untuk menjalankan jamuan atau korban Paskah, mereka meletakkan darah di pintu rumah, di ambang rumah, di atas dan kiri dan kanan, yang juga memberi gambaran tentang apa yang Yesus akan genapi di atas kayu salib. Dan ini sangat menarik sekali, oleh karena rumah-rumah yang ada tanda darah dari korban Paskah itu dilewati oleh malaikat maut dan tidak ada kematian di sana. Dan anak-anak sulung dari bangsa Israel tidak ada yang mati, hanya di kalangan orang-orang Mesir. Dan ini suatu yang menjadi peringatan, tetapi ini hanya suatu gambaran kepada apa yang akan disempurnakan oleh Mesias. Dan pada hari ini kita meraihkan, kita mengingati, kita menghargai Paskah bagi Tuhan yang Yesus telah sempurnakan di atas kayu salib ketika dia berkata, "Sudah selesai." Perkataan ini sangat kuat di dalam hati saya. Bahkan di dalam khotbah saya pada hari ini untuk SIB Serdang pun saya menyampaikan message ini tentang sudah selesai. Sudah selesai atau perkataan ini merupakan suatu kata yang menyempurnakan, kata penyempurnaan korban Paskah bagi Tuhan yang telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri di atas kayu salib. Nah, pagi ini saya mau berkongsi kepada kita tentang apa yang Yesus sudah selesaikan sebagai korban Paskah yang sempurna. Satu kali untuk selama-lamanya. Apa yang sudah diselesaikan oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yang pertama, yang Yesus telah selesaikan adalah melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib sampai kepada detik di mana Yesus berkata, "Sudah selesai." Kemudian dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, maka kita ditebus dari dosa dengan sempurna. Penebusan dari dosa telah dilaksanakan oleh Kristus dengan sempurna. Perhatikan ayat firman Tuhan ini dalam Roma 6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Sebab kematiannya," yaitu kematian Yesus, "adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah." Kematian Kristus di atas kayu salib yang merupakan korban Paskah yang sempurna dikatakan di sini. Kematiannya terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Ini suatu pengorbanan atau korban Paskah yang sempurna. Sehingga tidak perlu lagi setiap tahun atau setiap waktu tertentu harus mengorbankan binatang untuk dikorbankan bagi menebus kesalahan. Bagi kami dari suku kaum Kadazan Dusun, pada waktu Injil diberitakan kepada suku kami, maka lebih mudah untuk suku kami dapat menerimanya oleh karena amalan korban ini sudah
diamalkan bertahun-tahun lamanya atau bergenerasi, dari generasi ke generasi, yang disebut sebagai sogit. Apabila ada seorang yang melakukan kesalahan, maka dia akan dijatuhi hukuman sogit. Dan itu menurut sejauh mana atau sebesar mana kesalahan. Ada yang dikenakan sogit perlu mengorbankan seekor ayam. Kalau lebih besar kesalahan, seekor babi. Kalau lebih besar lagi, seekor kerbau. Dan kadangkala ada manusia yang dikorbankan. Dan apabila Injil disampaikan tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, dan pengorbanan Kristus itu adalah sekali dan untuk selama-lamanya, berarti sempurna dan tidak perlu lagi berkali-kali sembelih ayam, sembelih babi, sembelih kerbau. Tetapi dengan iman kepada Kristus, menerima penebusan dari dosa, maka suku kami lebih mudah dapat memahami dan secara tidak langsung mudah menerima Injil. Itu sebabnya kebanyakan suku kaum Kadazan Dusun, khususnya di Sabah, kebanyakannya adalah orang-orang Kristen yang telah percaya dan menerima pemberitaan Injil. Salah satu dari penjelasan yang sangat mudah untuk dapat diterima adalah dari amalan sogit, yang hampir sama dengan amalan bangsa Yahudi atau bangsa Israel yang selalu mengadakan korban untuk penebus salah, untuk pengampunan dosa, dan sebagainya. Tetapi yang sekarang ini telah disempurnakan oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ibrani 9 ayat 27 dan ayat 28 berkata, "Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia." Puji Tuhan, melalui iman kita secara pribadi kepada Yesus, pengorbanannya di atas kayu salib, pada puncak di mana Yesus berkata, "Sudah selesai," kita sekarang sudah menerima berkat itu, di mana dosa-dosa kita sudah ditanggungkan kepada Yesus. Tuntutan keadilan terhadap dosa, yaitu dosa harus dihukum dengan maut, itu sudah ditanggung oleh Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga kita ditebus dari dosa, dan penebusan dari dosa yang Yesus lakukan itu adalah penebusan dengan sempurna. Jadi ini yang pertama yang Yesus telah selesaikan di atas kayu salib untuk kita umat manusia, yaitu kita ditebus dari dosa dengan sempurna. Yang kedua, kata "sudah selesai" ini berbicara tentang kita menjadi ahli waris kerajaan Allah yang sah. Pada waktu Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib dan menyempurnakan tuntutan keadilan Allah terhadap dosa umat manusia, bukan hanya pengampunan terhadap dosa yang sempurna yang Dia lakukan, tetapi oleh pengorbanannya, oleh kematiannya, pada saat Dia berkata "sudah selesai" dan Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, maka kita yang percaya kepadanya menjadi ahli waris kerajaan Allah yang sah, yang pasti. Ibrani 9 ayat 15 sehingga ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, "Karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan,
sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Puji Tuhan, bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, kematian Yesus merupakan suatu kutukan. Tapi bagi kita yang telah percaya kepada Yesus, kematian Kristus di atas kayu salib, di mana dia berkata, sudah selesai, dan dia sedia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Apa yang terjadi pada saat itu? Pada saat itu, seperti yang dikatakan dalam ayat 16 dan 17, sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat. Dan pembuat wasiat itu adalah Kristus sendiri, di mana orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dengan kematiannya sebagai manusia, wasiat terhadap orang percaya disahkan. Dan kita yang percaya kepada Yesus, kita telah menerima wasiat itu. Yaitu bukan hanya pengampunan dari dosa, tetapi kehidupan yang kekal. Kita menjadi ahli waris kerajaan Allah yang sah, yang pasti. Di mana pada bila-bila waktu, kalau kita sudah meninggal dunia, kita sudah berada dalam kerajaan Allah. Kita sudah berada dalam kerajaan sorga. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Karena apabila kita percaya kepada si pembuat wasiat itu, dan wasiat itu telah disahkan menjadi milik kita, menjadi waris kita, kita milikinya, maka kita telah menerima wasiat itu. Ada satu kisah yang sangat menarik yang diceritakan oleh seorang teman saya. Ini adalah tentang seorang kaya, sangat kaya sekali, tetapi dia tidak ada ahli waris. Dan apa yang dia lakukan sebelum dia meninggal, dia tulis surat wasiat dan dia serahkan kepada peguam dia yang merupakan pemegang surat wasiat itu. Dia ada rumah, hartana, uang, emas, kereta, dan pelbagai harta. Kemudian setelah kematian si orang tua ini, karena dia tidak ada pewaris, dia tidak ada waris, dan dia tidak tahu kepada siapa hartanya akan diwariskan. Maka sesuai dengan pesanan orang tua ini kepada peguam dia yang memegang surat waris itu, warisan itu, maka peguam itu melaksanakan apa yang telah diamanatkan. Lalu si peguam ini, dia membuat satu acara lelongan, di mana semua harta-harta si orang kaya ini dipamerkan untuk dilelongkan kepada orang ramai. Dan pada hari lelongan tersebut, ramai orang-orang kaya yang datang, yang mau menawarkan harga mereka untuk mendapatkan harta peninggalan si orang tua ini. Kemudian dari semua harta, gambar-gambar harta yang telah dipamerkan, yang akan dilelongkan, ada satu barang lelongan ataupun milik daripada si orang tua yang sudah mati ini yang turut serta akan dilelongkan, yaitu sebuah lukisan. Tetapi lukisan itu sebenarnya tidak cantik, tidak menarik, tidak ada apa-apa pengertian atau makna. Kemudian peguam ini dia mulahkan lelongan. Setelah orang ramai di tempat itu, di dewan itu sudah datang, kemudian dia mulahkan lelongan. Dia katakan, sekarang kita akan mulahkan lelongan dan saya mulahkan dengan gambar ini. Kemudian oleh karena gambar itu tidak begitu menarik, setelah dia katakan, siapa yang mau memberikan harga bagi gambar ini, angkat tangan. Kemudian tidak ada yang menawarkan harga,
Tetapi rupa-rupanya ada orang yang turut serta dalam lelongan ini, bukan dari golongan kaya, dia dari golongan miskin, tapi dia hanya datang di situ, mana tahu adalah yang dia boleh tawarkan untuk membeli ataupun menawarkan harga daripada dia sendiri untuk mendapatkan harta peninggalan orang tua itu. Dan orang ini ketika lukisan itu dipamerkan, dan peguam itu dia katakan, saya mulakan dengan harga 3 ringgit. Dan tidak ada yang berminat, bahkan orang-orang kaya yang hadir di situ, mereka katakan, mereka mendesak, biarkan lukisan itu, mulakan dengan harta yang lain. Karena mereka lebih berminat dengan harta yang lain. Tetapi peguam ini, dia teruskan, ini perlu diteruskan. Siapa yang mau 3 ringgit, kemudian orang miskin ini, dia duduk di belakang, dia angkat tangan. Dan berarti sekarang ini tawaran bermula dengan 3 ringgit. Lalu peguam ini ajukan pertanyaan lagi. Siapa yang mau memberikan harga lebih daripada 3 ringgit? Tidak ada. Kemudian mereka mendesak. Berikan saja kepada dia dan teruskan kepada barangan yang lain. Kemudian peguam ini membuat kiraan. Dalam 3 kiraan. Dan kalau tidak ada yang meneruskan ataupun memberi harga yang lebih tinggi, maka gambar itu akan diberikan kepada orang yang telah menawarkan harga bermula dari 3 ringgit itu. Setelah kiraan 3, tidak ada yang menawarkan, maka dia buat pukulan 3 kali. Tok, tok, tok. Dan sahlah gambar ini milik daripada orang yang telah menawarkan hanya dengan 3 ringgit. Dan selepas itu, peguam itu berkata, dengan terjualnya lukisan ini, maka berakhirlah sesi lelongan kita. Semua orang kaya menjadi terkejut dan berkata, tapi yang lain belum ditawarkan, belum lagi kami berikan harga kami. Kemudian akhirnya si peguam itu berkata, sebenarnya di tangan saya ada surat wasiat dari orang tua yang telah meninggal itu. Dan saya mau bacakan surat wasiat ini. Lalu dia bacakan begini. Sesiapa sahaja yang memiliki gambar ini, yaitu gambar tadi, lukisan tadi yang telah dilelongkan, maka dialah yang akan mewarisi semua harta yang telah saya tinggalkan. Dan semua orang terkejut dan mereka mulai berikan tawaran harga yang lebih tinggi dari 3 ringgit. Tetapi tawaran sudah berakhir. Dan orang yang miskin itu yang telah membeli gambar itu, sekarang secara tiba-tiba dia menjadi kaya raya karena sekarang dialah pewaris dari semua harta kekayaan orang tua yang sudah meninggal itu. Dan semua harta itu diwarisi oleh orang miskin ini. Tentunya ini hanya suatu cerita. Tetapi kalau seandainya ini benar, bukankah si orang miskin ini adalah orang yang paling bertuah, dia seorang yang paling gembira, dia seorang yang diberkati. Tapi tahukah saudara bahwa kita diberkati jauh luar biasa dari itu? Karena dalam wasiat Tuhan, sesiapa yang memiliki Kristus, dia memiliki hidup yang kekal. Siapa yang memiliki Kristus, dia memiliki segala sesuatu. Siapa yang memiliki Kristus, dia adalah ahli waris kerajaan Allah. Wow, luar biasa. Dan inilah yang Yesus telah selesaikan. Yesus telah menyelesaikan ini di atas kayu salib ketika dia berkata, sudah selesai, dan dia menyerahkan nyawanya, sehingga orang yang beriman kepada Yesus menerima warisan kerajaan Allah, dan dia sah sebagai ahli waris. Bukankah saudara dan saya, kita yang telah percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat secara pribadi, salah satu yang sangat indah sekali yang kita hayati di dalam Paskah bagi Tuhan, yang Yesus sendiri telah genapi. Bukankah ini suatu yang penuh dengan sukacita? Oleh karena dengan Paskah yang Yesus telah sempurnakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, sekarang kita menjadi ahli waris kerajaan Allah
yang sah. Yang ketiga, yang kita belajar tentang apa yang Yesus telah selesaikan di atas kayu salib dalam Paskah bagi Tuhan. Paskah yang sempurna dari Kristus. Korban sempurna yang Yesus telah lakukan. Yang ketiga adalah iman kita di dalam Kristus tidak sia-sia. Yang membuat iman kita di dalam Kristus tidak sia-sia. Mari baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Dalam 1 Korintus 15 ayat 17 firman Tuhan berkata, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu." Berita baiknya, di dalam kesempurnaan Paskah, korban Paskah yang Yesus telah sempurnakan, dari perkataan sudah selesai, itu bukan hanya pada detik Yesus menyerahkan nyawanya, tetapi dalam kebangkitan Kristus. Kemudian selepas itu kenaikan Yesus ke sorga. Dan dengan janji Yesus, dia akan datang kembali, mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ada satu waktu di mana dalam kerajaan 1000 tahun akan memerintah bersama dengan Kristus sebagai Raja. Ini membuatkan iman kita di dalam Kristus tidak menjadi sia-sia. Seandainya Yesus hanya berhenti sampai sudah selesai, dia menyerahkan nyawanya, kalau tanpa kebangkitan Kristus. Maka firman Tuhan berkata, sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Yesus adalah korban Paskah yang sempurna. Bila Yesus katakan sudah selesai, itu adalah merangkumi dari seluruh karya Allah, di mana Tuhan sendiri telah datang dalam dunia ini melalui Yesus Kristus. Tuhan yang telah menjadi manusia, melalui kelahirannya dari seorang perawan muda, Maria, dalam pelayanannya, sampailah kepada pengorbanannya di atas kayu salib, dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dan selama 40 hari, dia berulang-ulang menampakkan diri, yang akhirnya disaksikan oleh ratusan orang, terangkat ke sorga. Dia juga yang telah berjanji, aku akan datang kembali, mengangkat orang-orang percaya, dan selepas itu akan memerintah 1000 tahun lamanya di bumi. Dan di penghujung 1000 tahun itu, iblis dan pengikut-pengikutnya dibinasakan, dan kita akan masuk di dalam zaman kekal, dalam kerajaan Allah. Ini membuat kita di dalam iman kepada Kristus tidak menjadi sia-sia. Saya ingin berikan satu penegasan di sini. Semua kepercayaan di luar Kristus adalah sia-sia. Tetapi iman di dalam Kristus, ini berita baik, tidak sia-sia. Sudah dinyatakan dan disempurnakan dalam seluruh karya penebusan Kristus. Tuhan yang telah menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Dari kelahiran sampai kepada kenaikan Kristus kembali ke sorga. Itu adalah satu pesan Paskah yang sempurna, yang sekarang sudah diberikan kepada kita. Sebelum saya mengakhiri penyampaian ini, ada satu kisah yang saya sendiri lihat dia di YouTube, dan kamu juga boleh mencari nanti di YouTube untuk lebih mengerti tentang kisah ini. Yaitu seorang yang bernama Ronald Wyatt, atau lebih dikenali dengan Ron. Dia seorang ahli arkeologi. Dia telah menemukan tabut perjanjian, yang mana pada waktu Nebukadnezar telah menyerang Israel, merebut Yerusalem, dan juga telah
merampas barang-barang yang ada di bait Allah, meruntuhkan bait Allah. Selepas daripada detik itu, yang dicatatkan hanya beberapa perkakas dari bait Allah, tetapi tidak ada lagi maklumat atau catatan tentang di mana selepas itu tabut perjanjian. Yang mana dalam tabut perjanjian itu ada dua loh batu yang ditulis oleh Tuhan sendiri, dan ada tongkat Harun yang telah berbunga, dan ada buli-buli yang berisi mana, yang memberikan gambaran yang sangat sangat besar di dalam iman orang-orang percaya. Tidak lagi diketahui di mana. Banyak spekulasi tetapi tidak diketahui. Dan Ron ini, satu kali dia pergi mengunjungi di Yerusalem dan berjalan satu tempat. Tiba-tiba tangan dia terangkat sendiri untuk menunjukkan ke satu tempat. Dan ada suara yang berkata dalam hatinya dengan begitu jelas, di situ tempatnya tabut perjanjian itu disembunyikan. Dan singkat cerita, setelah peristiwa penggalian dan banyak situasi yang terjadi, memang benar pada akhirnya dia temukan tabut perjanjian itu. Tapi yang luar biasa, sebelum penemuan tabut perjanjian itu, dia menemukan kesan batu seperti itu adalah kesan daripada salib yang telah dipancakkan. Kemudian pada lubang itu ada retakan di situ. Dan setelah dia menemukan tabut perjanjian itu, rupa-rupanya retakan dari tempat salib itu dipancakkan sampai ke bawah. Dan di tabut perjanjian itu, di atas tabut perjanjian itu, di batu penutup dia, sampai kepada di tutup pendamaian yang dibuat dari emas, dari tabut perjanjian itu, ada kesan darah yang sudah mengering, yang sudah agak kehitaman di situ, dan akhirnya dia ambil sampel itu, dibawa kepada ahli patologi untuk mengkajinya, dan ternyata di dalamnya pada waktu itu dikaji, ternyata itu adalah darah hidup, tapi yang luar biasanya adalah dia hanya ada 23 kromosom. Yang biasanya kalau orang yang biasa ada 26, yaitu separuh daripada bapak dan separuh daripada ibu. Saya kurang pasti 23 atau 33 ya. Tetapi yang darah ini hanya dari kromosom ibu, tidak ada dari pihak lelaki. Dan yang telah mengkaji ini, dia bertanya kepada Ron, ini darah siapa? Dan dia waktu menjelaskan sambil menangis, dia katakan, ini adalah darah Mesiasmu. Dan jika ini adalah sesuatu yang benar, maka korban Yesus, di pengorbanan Kristus di atas kayu salib, sehingga dia katakan sudah selesai, itu bukan hanya suatu yang dia lakukan tanpa sebab ataupun tanpa rencana khusus daripada Bapa, tapi itu sudah terencana, di mana korban yang sempurna melalui darah Kristus sendiri telah dipercikkan di atas mezbah yang merupakan suatu korban yang sempurna, yang luar biasa sekali. Saudara boleh cari ini di YouTube, dan saya harap itu adalah sesuatu yang benar yang terjadi. Tetapi apapun kisah-kisah yang lain, ada juga satu kisah atau satu pernyataan di mana kalau betul tempat itu adalah tempat tabut perjanjian itu, sebab selepas itu ditutup dan tidak dibenarkan untuk apa-apa aktiviti penggalian atau apa-apa di situ. Kemudian pemerintah Israel merahasiakan tempat itu, karena setelah Ron melaporkan hal itu kepada pihak berkuasa, maka ada orang yang coba masuk ke tempat itu, mati. Dan tidak dibenarkan lagi. Tapi ada seorang dengan alat pengesan emas,
Yang mana kalau sekiranya ada emas yang berdekatan, dia akan menunjuk arah itu dan berikan isyarat yang kuat. Dan di tempat di mana Ron katakan penemuan tentang tabut perjanjian itu, bila alat itu menghampiri tempat itu, dia akan beri isyarat yang sangat kuat, yang berarti ada emas tulin yang besar yang ada di situ. Dan Ron katakan, Tuhan sendiri yang telah menjaga tempat itu sampai digenapi oleh pengorbanan Kristus atas kayu salib, dan bahkan sampai kepada akhir zaman akan dinyatakan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, bagi SIB, jemaat Tuhan SIB Live, atau siapapun yang mengikuti firman Tuhan ini, pemberitaan firman Tuhan ini, Yesus adalah korban Paskah yang sempurna. Bila kita berkata the Lord's Passover atau Paskah bagi Tuhan, sekarang bagi kita yang percaya kepada Yesus, ini adalah Paskah dari Tuhan untuk saudara dan saya. Dan kita perlu meresponinya dengan iman. Karena hanya dengan iman kepada Kristus, maka kita dapat menerima secara pribadi berkat Paskah itu, yang mana kita telah belajar apa yang Yesus sudah selesaikan, yang merupakan berkat atau anugerah yang luar biasa kepada kita, yaitu kita ditebus dari dosa dengan sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menjadi ahli waris kerajaan Allah yang sah. Dan yang ketiga, iman di dalam Kristus tidak sia-sia. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman. Kami sudah mendengar kebenaran ini Tuhan, bahwa korban Paskah yang sempurna Engkau Yesus telah selesaikan di atas kayu salib, di mana melalui pengorbananmu Engkau berkata, sudah selesai. Maka kami yang percaya kepadamu, dosa kami diampuni, dan pengampunanmu sempurna bagi kami. Kami yang beriman kepadamu, kami menjadi ahli waris kerajaan Allah yang sah. Lalu iman kami kepadamu, iman kami di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kami sudah menerima berkat Paskah yang sempurna yang Kau Yesus telah selesaikan di atas kayu salib. Kami berdoa supaya mereka yang belum percaya, yang belum menerima Yesus, berarti mereka belum menerima berkat Paskah yang sempurna ini yang Engkau Yesus telah selesaikan. Kami berdoa, Roh Kudus, jamah hatinya, buka pikirannya, pengertiannya, sehingga dia tidak akan bertangguh-tangguh lagi untuk dia secara pribadi buka hatinya, percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Penjelamatnya secara pribadi. Kalau engkau yang mendengar firman Tuhan ini, kau masih ragu-ragu, adakah Yesus Tuhan? Adakah Yesus Penyelamat? Adakah Yesus merupakan korban Paskah yang sempurna? Dan engkau telah mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Buka hatimu, percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Penyelamat. Ketika engkau katakan dari dalam hatimu dan engkau ucapkan dengan mulutmu, kau berkata, Yesus, saya percaya dan saya terima engkau menjadi Tuhan saya secara pribadi, menjadi penyelamat saya secara pribadi. Engkau diselamatkan, dosamu diampuni, dan pengampunan Tuhan adalah sempurna. Kau menjadi ahli waris kerajaan Allah, dan imanmu dalam Kristus tidak sia-sia. Bagi saudara yang telah percaya, bukankah ini suatu berkat, ini suatu anugerah yang melebihi semua berkat yang ada di dunia? Memiliki Kristus berarti kita sudah memiliki segala sesuatu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Berkati semua jemaat
dan kepimpinan SIB Life. Biarlah gereja ini semakin memberi hidup yang kekal, membawa kehidupan yang kekal, membimbing lebih ramai jiwa untuk menerima kehidupan kekal melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut berkat-Mu ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang sudah terima berkat Tuhan ini, mari kita katakan bersama, amin, amin. Baik, selamat hari Paskah, selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.